Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita bahas kali ini yaitu agar kalian memahami sebab hijrahnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad ke Madinah dan juga perjalanan beliau menuju Yathrib atau Madinah. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, perlu Pak Guru sampaikan kembali bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu diperintah oleh Allah untuk hijrah ke Madinah sejak peristiwa Isra Mi'raj. Akan tetapi baginda Kanjeng Nabi Muhammad tidak langsung melaksanakan hijrah tersebut ke Madinah, akan tetapi beliau itu masih menyusun, membuat perencanaan, menyusun cara sehingga hijrah ke Madinah itu berjalan dengan baik. Tidak seperti hijrah ke Abyssinia atau ke Habasyah atau hijrah ke Taif yang sempat baginda Kanjeng Nabi disiksa oleh orang Taif. Jadi baginda Kanjeng Nabi menyusun strategi yang luar biasa, tidak langsung hijrah ke Yathrib. Tujuan baginda Nabi kenapa harus hijrah ke Yathrib? Selain itu merupakan perintah Allah, karena kota Mekah itu sudah tidak bisa dijadikan pusat dakwah. Dan banyak sekali orang kaum muslimin yang masuk Islam, ada yang dibunuh, disiksa. Nah, oleh karena itu untuk menyelamatkan Islam, menyelamatkan ajaran Allah, agama Allah di baginda Kanjeng Nabi Muhammad, sehingga baginda Nabi Muhammad hijrah ke Yathrib. Untuk menyelamatkan siksaan orang kafir Quraisy terhadap kaum muslimin, sehingga baginda Kanjeng Nabi Muhammad memberitahukan kepada sahabat untuk hijrah ke Yathrib. Itu pada awalnya kenapa baginda Nabi hijrah ke Madinah, bukan karena Madinah itu tempatnya yang subur, ya, tanahnya yang sejuk, udaranya sejuk, tanah subur, udara sejuk, akan tetapi baginda Kanjeng Nabi Muhammad hijrah ke sana karena itu adalah perintah Allah, dan yang kedua ingin menyelamatkan Islam dari kejahatan orang kafir Quraisy. Kemudian anak-anakku yang Pak Guru sayangi, jadi orang Yathrib itu setiap tahunnya melakukan perjalanan, ya, pada musim haji itu setiap tahunnya melakukan ibadah haji ke Mekah. Jadi orang Yathrib itu berbondong-bondong untuk melakukan di bulan Dzulhijjah melakukan haji zaman dulu, ya, haji ke Mekah. Kemudian baginda Kanjeng Nabi dari perjalanan orang Yathrib itu, baginda Kanjeng Nabi di perjalanan itu menyapa dengan baik, menyediakan minum dan sebagainya, menjadikan bekal kepada orang yang akan melakukan ibadah haji ke Mekah. Jadi orang Taif yang akan melakukan ibadah haji mampir pada baginda Kanjeng Nabi Muhammad, berbicara santai, ngobrol. Disitulah baginda Kanjeng Nabi Muhammad mulai mengajarkan, menyampaikan ajaran Allah, agama Islam. Di situ itu terjadi pada tahun 11 kenabian. Dan kebetulan ada orang Yathrib di situ, ada 6 orang Madinah atau orang Yathrib yang sering berbicara dengan baginda Kanjeng Nabi. Kemudian 6 orang itu menyatakan diri masuk Islam. Kemudian pada tahun ke-12 kenabian baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ya, yang 6 orang tadi yang sudah menyatakan masuk Islam, orang Madinah itu, datang lagi 12 orang. Jadi 6 orang itu yang pertama, kemudian pada tahun 12 kenabian datang lagi, ya, bertemu dengan baginda Kanjeng Nabi Muhammad di situ. Nah, 12 orang, berarti 6 orangnya kan belum masuk Islam. Kemudian 6 orangnya itu pun menyatakan masuk Islam. Kenapa 6 orang ini membawa 6 orang lagi orang Yathrib untuk menyatakan diri masuk Islam? Karena setelah apa yang disampaikan, ajaran Islam yang disampaikan baginda Kanjeng Nabi kepada orang Yathrib ini memang luar biasa, membawa ketenangan dalam hatinya.
ya. Yang awalnya orang Yasrib itu sering tengkar, saling bunuh, ya, saling balas dendam. Setelah mereka 6 orang itu mendapatkan kedamaian sebagaimana yang telah diajarkan oleh baginda Nabi, sehingga bawa 6 orang lagi menjadi 12 orang. Ya, disitulah menyatakan masuk Islam. Makanya 12 orang itu dinamakan sumpah setia, bersumpah setia, sehingga dikatakan Bai'atul Aqobah pertama. Ya, Bai'atul Aqobah pertama sebanyak 12 orang. 10 orang dari utusan dari kabilah Khazraj, ya, 10 orang, dan 2 orang dari kabilah Aus, ya, kabilah Aus. Karena minggu yang lalu kita sudah bahas bahwa Madinah itu didiami oleh penduduk Khazraj dan juga penduduk Aus. Nah, ternyata 12 orang ini 10 orang dari penduduk Khazraj dan 2 orang dari penduduk Aus, dan itu menyatakan masuk Islam. Ya, makanya dikenal dengan Bai'atul Aqobah pertama. Bai'at artinya sumpah setia, berjanji. Aqobah itu nama suatu tempat. Ya. Jadi ada tugu batu besar namanya Aqobah. Di situ di daerah Aqobah, sehingga dikatakan sebagai Bai'atul Aqobah. Apa isi Bai'atul Aqobah yang pertama? Mereka berjanji tidak akan lagi menyekutukan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka berjanji tidak akan mencuri lagi. Yang ketiga, tidak akan membunuh anak-anak dan saling fitnah, ya. Dan juga tidak berjanji tidak akan berzina dan melakukan perbuatan maksiat lagi. Itu isi perjanjian Aqobah yang pertama. Kemudian berikutnya datang lagi, ya, sebanyak 75 orang. Yang awalnya 6 orang menjadi 12 orang. Kemudian yang 12 ngajak lagi menjadi 75 orang. Nah, sebelumnya baginda Kanjeng Nabi Muhammad itu mengutus sahabatnya yang bernama Mus'ab bin Umair. Jadi 12 orang itu ditambah Mus'ab bin Umair ikut ke Madinah, menyampaikan, ikut membantu menyebarkan Islam di Madinah, di Yasrib itu. Kemudian setelah disampaikan di sana, dibantu oleh Mus'ab bin Umair itu, ternyata diterima oleh penduduk Madinah. Kenapa? Karena ajaran Islam yang dibawa di situ itu luar biasa, membuat perdamaian, menjaga hati menjadi tenang. Ya. Nah, akhirnya yang 12 orang itu berdakwah juga bersama satu orang, yaitu bernama Mus'ab, ya, Mus'ab bin Umair itu. Kemudian karena mereka merasakan tenangan, sehingga 75 orang lagi datang kepada baginda Nabi ke Mekah untuk menyatakan diri masuk Islam, karena ada kedamaian di dalam hatinya. Nah, setelah itu menyatakan masuk Islam, maka disitulah dikenal dengan Bai'atul Aqobah kedua. Ya. Itu sebanyak 75 orang. Namanya perjanjian atau Bai'atul Aqobah kedua. Apa isinya? Yaitu untuk mendengarkan, ya, mendengar apa yang disampaikan Nabi dan taat kepada baginda Kanjeng Nabi. Sami'na wa ata'na kepada baginda Nabi. Kemudian untuk berinfak baik dalam keadaan sempit maupun lapang. Mereka berjanji juga untuk beramal ma'ruf nahi mungkar, dan juga mereka tidak terpengaruh dengan celaan orang-orang yang mencela di jalan Allah. Artinya berjanji untuk tidak membalas kejelekan, ya. Misalnya kita dicela oleh orang lain, maka kita tidak membalas dengan celaan. Mereka berjanji. Ini yang dapat menyebabkan Islam semakin berkembang pesat di Madinah, dan agar mereka juga melindungi baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ya, dan keluarganya sendiri, gitu, ya. Ini yang dinamakan dengan Bai'atul Aqobah kedua. Ini menjadi awal sejarah baginda Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah. Beda dengan ketika hijrah baginda Nabi Muhammad ke Absaniyah. Ketika baginda Nabi Muhammad hijrah ke Absaniyah, beliau baginda Nabi tetap di Mekah. Yang disuruh diperintahkan untuk hijrah itu sahabat-sahabatnya. Karena pada waktu itu banyak orang kaum muslimin yang disiksa, dihina, dipukuli. Untuk menghindari hal itu, sehingga baginda Nabi Muhammad memerintahkan kepada kaum muslimin, sahabatnya, hijrah ke Absaniyah. Ya. Kemudian selanjutnya baginda Nabi sendiri hijrah ke Taif bersama satu orang anak angkat beliau yang bernama Zaid bin Harithah. Nah,
ketika hijrah ke Taif pun baginda Kanjeng Nabi berdua jalan kaki. Jadi sebelum Islam sampai, ajaran Islam sampai di sana, baginda Nabi ke sana dengan membawa ajaran Islam. Nah, tapi strategi yang ketiga ini, hijrah ke Madinah, ini beda. Ya. Ketika baginda Nabi Muhammad akan hijrah ke Madinah, baginda Nabi tidak langsung hijrah ke Madinah, akan tetapi memerintahkan kepada sahabatnya membawa ajaran Islam ke Madinah terlebih dahulu. Itu ya. Jadi itulah anak-anakku yang Pak Guru sayangi, perjalanan awal baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Mudah-mudahan ini akan menjadi teladan bagi kalian semuanya, bahwa baginda Kanjeng Nabi Muhammad benar-benar sabar, ya, semangat untuk berdakwah, menjaga agama Islam, menyebarkan agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang dapat Pak Guru sampaikan untuk pertemuan hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan membahas perjalanan baginda Nabi ketika hijrah ke Madinah. Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.